Propagandis Rusia akhirnya mulai kehilangan akal sehat mereka karena ekonomi Rusia runtuh dan gaji mereka semakin kecil. Kerusakan finansialnya sudah begitu parah sehingga dalam waktu hanya sebulan lagi, konflik Ukraina yang seharusnya hanya operasi militer khusus selama 3 hari, secara resmi akan berlangsung lebih lama daripada Rusia. Seluruh Perang Dunia II atau Perang Patriotik Besar seperti yang disebut oleh orang Rusia, perang ini benar-benar menghancurkan secara ekonomi. Pendapatan minyak dan gas Rusia telah turun lebih dari 20% hanya tahun ini dan hampir setengahnya pada bulan Desember. Sudah terjadi. Bagi warga biasa, ini jadi kenyataan baru yang menakutkan bagi hampir 40% orang Rusia tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Pemerintah menarik kembali bonus dari para tentara di garis depan dan menolak membayar apa yang telah dijanjikan Putin kepada mereka. Dan di atas itu semua, lebih dari 60 wilayah di Rusia sedang runtuh. Mereka tidak punya dana untuk proyek penting seperti rumah sakit. Inilah sebabnya para propagandis bergaji tinggi dan Chief Executive Officer sekarang secara terbuka berebut untuk mengatasi tren negatif dalam ekonomi. Saat mereka menyadari Rusia tertinggal jauh di belakang sekutunya sendiri. Jadi mari kita mulai dari awal. Mari kita lihat dampak ekonomi dramatis yang mengancam Rusia. Seorang propagandis Rusia membahas buruknya ekonomi Rusia dibandingkan sekutu seperti Tiongkok dan India. Silakan dengarkan. Kita harus memenuhi semua orang kewajiban kita dan untuk itu kita membutuhkan uang. Tapi dari mana kita dapat uang jika ekonomi tidak tumbuh cukup cepat? Di mana kita menciptakan lapangan kerja? Dari mana utang yang akan dibayarkan perusahaan? Dari mana mereka akan membayar pajak? Mereka perlu mendapatkan penghasilan. Jika mereka tetap merugi, apa tujuannya? Dersol akan mulai memangkas karyawan, dan saat mereka memangkas karyawan, bahwa penutupan sebagian sosial menjadi tidak mungkin. Artinya beban tambahan ada pada negara. Lalu dari mana negara mendapat uang jika kita tidak menghasilkan? Jika tujuannya adalah untuk mendinginkan ekonomi, bagaimana kita bisa memenuhi semua kewajiban yang diambil negara, yang mana negara itu sendiri? Bagaimana kita membangun negara, masyarakat, dan menciptakan iklim investasi? Jika Anda hanya duduk diam, ungkapan yang diciptakan oleh masyarakat kita sendiri, yaitu jalur pertumbuhan yang seimbang, itu cacat. Ini adalah puncak berita mutlak yang sebenarnya hanya menunjukkan satu hal, ketidakmampuan orang-orang ini untuk mengenali tantangan zaman sekarang. Karena itu, Presiden menekankan tugas kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata global. Kita berkunjung ke India, pertumbuhan mereka lebih tinggi. Kita berkunjung ke Tiongkok, pertumbuhan mereka lebih tinggi. Pernahkah Anda pernah berkeripan lembaga keuangan Tiongkok atau India berkata, kita butuh pertumbuhan seimbang, atau pertumbuhan itu berbahaya? Itu mustahil menurut definisinya, Di. Itu mustahil menurut definisinya. Sekarang, disinilah kebanyakan orang lupa bahwa masalah ekonomi sebenarnya adalah masalah kemanusiaan. Tidak peduli di negara mana kamu tinggal, karena ketika ekonomi tidak tumbuh, orang-orang menderita dan jauh lebih banyak orang yang menderita daripada seharusnya. Itu juga berlaku bahkan di negara seperti Rusia, di mana standar hidupnya tidak begitu tinggi. Sekitar sepertiga penduduk Rusia tidak punya saluran air di rumah. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Meksiko. Tapi Rusia hanya berpura-pura jadi negara adidaya. Namun standar hidup untuk penduduk mereka sebanding dengan Meksiko. Dan tahun ini standar hidup tersebut telah menurun drastis. Karena, mari kita jujur, ekonomi mereka tidak berjalan sebaik seharusnya jika bukan karena perang. Anggaran Rusia selama 11 bulan awal, 2025 pendapatan minyak dan gas turun lebih dari 20%. Itu lebih dari 1/5 dan ingat, November adalah bulan penuh pertama setelah sanksi baru diumumkan pada 22 Oktober 2025. Pada November, pendapatan minyak dan gas turun 34% dan pada Desember diperkirakan 50%. Sejujurnya, ini kemungkinan besar akan segera pulih. Karena seiring waktu, Rusia dan sekutunya akan menemukan cara untuk mengakali beberapa sanksi. Seperti sudah saya katakan, sanksi bagaikan jerat di leher ekonomi. Semakin banyak sanksi, semakin erat jeratnya. Bukan berarti perekonomian tidak akan bisa bernapas, tapi akan jauh lebih sulit bernapas dengan semakin banyak sanksi. Dan di atas semua itu, jangan lupa bahwa ekspor Rusia terus menurun. Harga minyak Rusia juga turun, jadi Rusia mengekspor lebih sedikit dan mendapatkan lebih sedikit per barel dari ekspor tersebut. Sejak Oktober, harga minyak Rusia turun hampir 18%.
Itu sekitar 1/5. Akibatnya, pendapatan pemerintah Rusia turun selama 3 bulan terakhir tahun ini. Selain itu, pengeluaran mereka malah naik 12%. Putin terus mengirim banyak orang ke garis depan, menandakan masalah besar di Rusia. Itulah kenyataannya. Orang-orang tidak punya uang. Sebagian besar uang pemerintah hanya berasal dari ekspor atau pajak. Saat orang tidak punya uang, penghasilan dan belanja menurun, pajak juga ikut turun. Lihatlah laporan dari surat kabar milik negara Rusia ini yang membahas bagaimana 40% rakyat Rusia tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Seberapa kuat ekonomi Rusia saat ini? Surat kabar pemerintah Asiska Gazeta menyoroti perlambatan inflasi, mengklaim pada akhir November dan awal Desember pertumbuhan harga melambat ke tingkat sangat rendah untuk periode ini. 005 dan Izevisume Gazeta melaporkan tingkat kemiskinan di Rusia mencapai rekor terendah. 65% dari populasi berada di bawah garis kemiskinan. Tapi bagaimana sebenarnya tingkat kemiskinan ini dihitung? Ketika Yusuf Isume memberikan rinciannya, situasinya menjadi lebih jelas. Untuk secara resmi berada di atas garis kemiskinan, pendapatan rata-rata sekitar hanya 17.000 rubel per bulan per orang yang dibutuhkan. Itu sekitar 213 menurut para sosiolog. Lebih dari 40% pekerja Rusia yang disurvei mengakui bahwa mereka hampir tidak memiliki cukup uang atau bahkan tidak memiliki cukup uang sebelum hari gajian untuk membeli makanan dan barang-barang pokok. Komisen melaporkan krisis di industri logam Rusia. Industri metalurgi masih mengalami salah satu krisis terpanjang dalam sejarahnya. Akhir 2025 produksi baja Rusia turun jadi 665 juta ton konsumsi, 389 juta ton. Situasi ini diperparah oleh rendahnya keuntungan ekspor dan tekanan sanksi terhadap produsen Rusia. Ini mengingatkan saya pada sebuah lelucon yang dulu sering diceritakan ayah saya. Ada sebuah kota di mana hujan turun sangat deras. Mereka memasang tanda di jembatan untuk menunjukkan jika air hujan sudah mencapai tingkat banjir yang berbahaya. Dan ketika air benar-benar mencapai tingkat itu, semua orang menghubungi wali kota-kota tersebut. Lalu wali kota datang ke jembatan itu dan hanya menaikkan batas tingkat air yang dianggap berbahaya. Itu yang terjadi di Rusia sekarang. Saat banyak orang jatuh di bawah garis kemiskinan, garis itu hanya diturunkan sehingga sedikit yang benar-benar di bawahnya. Secara statistik, tetapi pada kenyataannya, rakyat sedang berjuang dan ekonomi juga sedang kesulitan. Ini terjadi meski Rusia sudah merencanakan perang ini. Mereka telah membangun cadangan dana perang yang membutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk dikumpulkan demi invasi ini. Namun, Putin tidak mempersiapkan perang ini berlangsung selama ini. Itulah sebabnya, seperti saya sebutkan di awal video, dalam waktu sekitar 50 hari, perang ini akan berlangsung lebih lama daripada perang patriotik besar yang Rusia jalani selama Perang Dunia Pertama. Dan ini sangat mengejutkan bagi masyarakat Rusia, sehingga bahkan para propagandis Rusia membicarakannya dan mereka menyorotinya. Dengarkanlah. Ya, tentu saja sangat bagus bahwa Moskow dan wilayah lainnya Ya, saya bisa sangat bagus bahwa Moskow dan wilayah lainnya memasang foto-foto pahlawan di papan reklaim, tapi itu sama sekali tidak cukup. Di televisi apa yang kamu lihat saat menyalakannya? Larissa Delina membawakan lagu Insta Samkas. Saya sangat menghormati Larissa Delina, tapi ini menjijikkan. Mungkin itu deepfake dan tidak benar, tapi intinya bukan itu. Ganti namanya. Dalam beberapa minggu, lamanya perang ini akan sama dengan perang patriotik besar. Kenapa hasil kita berbeda? Karena tidak seluruh bela negara yang berperang. Panglima tertinggi yang berjuang, pemerintah yang berjuang, administrasi presiden yang berjuang, para gubernur yang berjuang. Tapi di bawah, apakah Anda merusak suasana orang? Ini tahun baru. Masalah kita bukan di depan tapi di belakang. Untuk sesuatu harus dilakukan tentang itu. Smirch dibutuhkan. Saat ini juga. Sepertinya orang Rusia sudah lupa bahwa alasan mereka sangat sukses selama Perang Dunia II adalah karena mereka mendapat begitu banyak perlengkapan dan senjata dari Amerika Serikat. Itulah bagian yang kini jarang dibahas dalam sejarah Rusia. Namun, hingga kini, uang tetap jadi masalah bagi ekonomi Rusia. Kita melihat
pemerintah membatalkan komitmen yang sudah diumumkan terbuka. Yang pertama tentu saja, seperti yang sudah kita bahas beberapa video lalu, pemerintah telah menjanjikan bonus besar kepada para tentara, secara harfiah membuat para tentara menjadi jutawan dalam semalam dalam bentuk rubel. Saat tentara tiba di garis depan Oktober, pemerintah menarik kembali dan mengambil uang dari rekening mereka. Itu benar-benar gila. Kamu tidak ingin main-main dengan orang-orang yang memegang senjata. Tapi sekarang kita semakin sering melihat hal ini terjadi di wilayah Kursk. Setelah Rusia membombardir seluruh kota karena mereka ingin mengusir pasukan Ukraina, Putin berjanji akan mengganti semua rumah yang hilang milik penduduk. Sepertinya Putin tidak sepenuhnya menepati janji itu. Ada laporan aksi protes kembali terjadi di Rusia. Warga Kursk menuntut pembayaran yang dijanjikan Putin. Sebagai tanggapan, seorang penasihat gubernur setempat menyatakan bahwa penduduk daerah perbatasan seharusnya membela rumah mereka sendiri. Saluran lokal menghapus berita protes dan wanita dari Kursk yang mengadu ke Putin ditahan. Ini cuplikan saat dia marah karena pemerintah sebenarnya berkata, kami memulai perang ini tapi kalian harus membela diri sendiri. Kamu tahu alasan masyarakat marah? Bahwa kita bisa harus sudah membela diri kan? Dan siapa yang bilang? Dia bilang, kamu yang bilang begitu. Dengarkan aku. Ya, aku yang bilang begitu. Dan bagaimana kita seharusnya membela diri. Kalau begitu ulangi tolong, aku akan rekam di ponsel bahwa pria harus melindungi rumah mereka. Akan ku ulangi, jelaskan. Lalu kenapa kamu menarik mundur para tentara? Ulangi, akan aku rekam lagi. Mereka meninggalkan pemuda di perbatasan, tidak benar-benar meninggalkan mereka. Lena, anakku, ada di sana. Dan sebulan sebelum invasi sebagian dari mereka sudah dibawa pergi. Mereka sedang SMZMD. Mengangkut meriam dan juga melihat tanda-tanda serupa, mari kita sebut saja kekurangan uang di wilayah lain Rusia juga. Di Kamtatska, Rusia, pihak berwenang berjanji membuka gedung rumah sakit baru. Namun begitu operasi militer khusus dimulai, seluruh anggaran dialihkan untuk operasi tersebut. Sekarang, warga Rusia biasa harus menerima perawatan di rumah sakit dengan kondisi bangunan yang rusak akibat perang. Ini jelas menunjukkan bahwa perang lebih penting bagi Putin daripada kesejahteraan rakyatnya. Ini ruang perawatan, kondisinya menyedihkan, toilet ditutup. Toilet itu tersumbat 2 bulan yang lalu dan permintaan kami untuk memperbaikinya ditolak. Itu orang tua, anak-anak, dan kami harus ke toilet di lantai 1. Sangat dingin di tangga, namun anak-anak harus pergi ke sana. Benar-benar tidak mungkin untuk tetap di sini lagi. Satu dinding di atas jendela dan pintu sudah runtuh, sementara dinding lain mulai mengelupas lapis demi lapis. Sepanjang hari kami harus pakai pemanas. Menurut manajemen fasilitas medis, pemindahan ke klinik baru dijadwalkan pada pertengahan Desember, yaitu di tengah-tengah bulan Desember. Saat inspeksi, ditemukan beberapa pelanggaran dan ada kekhawatiran serius terkait peralatan yang dikirim. Kami sekarang tetap mengawasi fasilitas ini. Disinilah saya ingin membicarakan tentang struktur insentif di pemerintahan lokal Rusia. Sekali lagi, itu karena Anda melihat pejabat lokal, wali kota, gubernur, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penduduknya. Mereka seharusnya mewakili karena di Rusia, orang-orang ini tidak dipilih oleh penduduk lokal, sebenarnya mereka ditunjuk oleh Putin. Jadi dia yang memutuskan siapa kepala daerahnya, dan itu adalah sesuatu yang diubah oleh Putin setelah dia menjadi presiden pada tahun 2000 karena dia ingin lebih banyak kontrol atas negara Rusia. Karena itu, pejabat lokal tidak peduli jika masyarakat mengeluh tentang apapun. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah menyenangkan Putin, karena pada akhirnya dialah yang mengangkat mereka. Itulah sebabnya ketika operasi militer khusus ini dimulai, banyak daerah mulai memberikan bonus besar, tetapi uang bonus itu bukan berasal dari Kremlin. Faktanya, para pejabat lokal mengambil anggaran daerah dan mengalihkan sebagian besar anggaran itu hanya untuk para tentara, hanya untuk memberikan bonus. Mereka bisa memenuhi target perekrutan yang ditetapkan Kremlin, dan Anda bisa melihat mengapa masyarakat tidak senang dengan hal ini. Karena uang ini seharusnya digunakan untuk membangun rumah sakit, mengurus sampah yang menumpuk, memperbaiki jalan, dan merawat bangunan yang seharusnya tanggung jawab pemerintah. Tapi itu sebenarnya tidak terjadi, dan ini bukan kejadian yang terisolasi, ini terjadi di seluruh Rusia. Bahkan, menurut surat kabar pemerintah, 60 wilayah di Rusia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi komitmen yang telah mereka buat. Anggaran mereka tidak seimbang. Lihatlah.
Lihat dampak perang pada ekonomi Rusia, jadi headline di Nizafissima Gazeta hari ini. Defisit anggaran daerah semakin meningkat. Pengeluaran anggaran daerah naik 2 kali lipat lebih cepat dari pendapatan. Hampir 60 wilayah Rusia mengalami 600 miliar rubel, hampir 11 kali lipat dari tahun 2022. Ini berita utama surat kabar ini, artikel panjang dengan data kamar audit, grafik, dan diagram. Defisit anggaran ini adalah akibat langsung perang Rusia di Ukraina dan sanksi internasional, meski hal itu jarang disebut di sini. Namun dibandingkan tahun 2022 saat Rusia menginvasi Ukraina, hal itu sudah terlihat. Moskovsky Komsomolets menulis bahwa pengguna transportasi umum di Moskow akan segera terkejut. Mulai 1 Januari tarif transportasi umum di wilayah Moskow naik 159 lagi. Tiket transportasi umum telah naik harganya sebanyak 24 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi, tidak peduli seberapa besar Vladimir Putin ingin membanggakan pencapaian di garis depan. Karena, seperti yang baru saja kita pelajari dari Kupiansk, banyak dari pembualan yang dilakukan Rusia itu sebenarnya hanya omong kosong. Tapi di atas itu semua, ekonomi Rusia benar-benar sedang kesulitan karena semua umpan meriam yang Vladimir Putin kirimkan ke garis depan. Karena itu, Rusia ingin perang cepat selesai, tapi Ukraina harus menyerah. Itulah sebabnya mereka pura-pura kuat. Seperti kata Sun Tzu, tampillah kuat saat lemah. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Putin. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia di video. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami, bahkan minggu lalu ada 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube, cuplikan serangan drone atau garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.